bisa nempel ke arah gold lane ya. Jangan lupa itu kelebihan dari Glue, lebih aman nempelnya. Oke. Lim, apakah tetap menuju ke arah Dewa? Ya. Iya. Omawa, apakah tetap menuju ke arah Onyx? Onyx. Oke, mari kita menyaksikan. Mampukah Onyx memecahkan telurnya hari ini? Atau Dewa yang akan makin terbang menuju ke atas klasemen? Soepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Ini Okta harus membuktikan kalau memang kelayakan menggunakan Lui itu ada dari diri dia. Ya menurutku dia cukup oke tau dari duality-nya dia. Betul, duality-nya sering banget kena. Tinggal kita tunggu diversion-nya. Begitu sudah mulai klop satu sama lain jadi mid laner kuat ya. Oke, dari emblem setnya dulu, support untuk Badang. Oke, juga emblem tank untuk Glue. Bagian topnya tetap ya cewek di pressure maybe. Selalu, pressure akan selalu diberikan oleh sosok seorang Maybe terhadap Calvin Winata. Dan bahkan di sini kita melihat Mueza berani masuk ke arah bus dan dia tidak ada takutnya karena dalam kondisi saat ini belum ada bisa menghentikan dia. Meanwhile di depan sana satu first blood akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan itu dia. First blood from Kairi. Di tangan seorang Kairi. Salah satu jungler yang cukup mengerikan di dunia Mobile Legends Bang Bang membuat sosok Mueza harus kehilangan satu flickernya yang cukup mahal loh Lim. Itu dia. Di objektif nanti. Ya kelihatan banget tadi trapping yang berhasil dari Kiboy dan Peter. Wah, dapat lagi. Gak jadi level 4. Wow, nggak jadi level 4 Ray di sana bakal memasangkan Soriso. Mundur ke arah belakang, dua flicker initiate power yang dimiliki Dewa bahkan udah tidak ada. Yap, terutama untuk di turtle pertama ya yang sangat dibutuhkan dan maybe. Oh, baby. Terlalu agresif kayaknya tadi ya. Akhirnya out position juga. Dan terpaksa mengeluarkan flicker. Ini udah nggak ada spell sebenarnya. Dari Onyx bebas nih mau geng manapun. Tiga ini yang flicker Om. Lagi habis ya semuanya. Jadi dari Dewa mungkin hanya akan berusaha untuk mendapatkan kompensasi ya. Berupa purple buff yang sedang diambil oleh Ray juga. Dan sepertinya Sun sadar akan hal tersebut. Oke, tapi nampaknya Sans melihat sedikit potensial adanya ganking yang terjadi. Tapi para pasukan dari tim Dewa United, mereka berhasil mendapatkan purple buff. Apakah berhasil di take over kembali Lester Kairi? Tapi nampaknya Kairi tidak terlalu berani untuk masuk lebih dalam lagi. Satu point kill akan menjadi pilihan utama. Dan itu sudah sangat bagus. Meanwhile depan sana, satu point kill didapatkan oleh seorang Sans. Mueza hamil menjadi point kill yang kedua. Meanwhile Kairi, di sana ada satu tamparan yang keras dari seorang Sans. Membuat Mueza hilang untuk kedua kalinya. Itu dia Cecil yang di awal. Diajak tim fight. Damage yang memang belum terlalu sakit tapi 2 point kill. Ini sinyal untuk Cecilian yang prematur nih. Yes, ini udah mulai masuk ke lampu kuning Omawa. Yap, hampir sama kan game pertama tapi bedanya. Ini yang membedakan ya dari game pertama dan game sekarang. Game pertama cuma assist. Oke. Sekarang dapetin point kill 2. Point kill 2, ini berbeda. Pasti lebih unggul, tapi lihat di depan sana, Maybe tidak memiliki flicker kembali dan bakal coba diecam-ecam. Pertukaran point kill yang selalu tidak adil antara Gold Lane dan juga Gold Lane dengan Roamer. Ini tidak akan pernah adil sekalipun dalam under kondisi Lane. Iya, seenggaknya mereka harus dapetin sesuatu nih sebagai timbal baliknya. Orange Buff kah salah satunya. Jadi opsinya lumayan bagus juga. Oke, retribution yang berhasil didapatkan dari sosok seorang Ray, setidaknya pertukaran masih catch up dari segi jungle-nya. Tapi kalau ngomongin ke arah Gold Lane, ini udah mulai under kondisi dari seorang Maybe ketika head to head dengan seorang Calvin Winata. Ya, buat cuma assist ya tadi. Tapi gangikan yang masuk juga tadi membuahkan hasil buat Onyx sehingga membuat akhirnya cewek ini ada kesempatan juga. Tidak hanya di pressure di freeze lane-nya, tapi bisa ngembalikin keadaan dan sudah mulai berjalan ke tengah. Sudah mulai ada kesempatan untuk mendapatkan misalnya nih ya, ngebantu mid, dapetin satu lane mid atau tetap stay di bagian top. Karena gue ngerasa nih kalau nggak ada ganking ke arah Gold Lane yang nggak akan pernah pencet Purify dari cewek. Yep. Untuk ngelawan Granger ya nggak bagus juga kan, kayak dia pakai Purify buat apa gitu loh. Haskell udah jadi loh, semakin sustain nantinya front to back sangat-sangat mungkin. Yap, dan ini lebih buat Sans juga ya. Kita melihat betapa nyamannya dia selalu join team fight dari menit awal loh. Itu dia. Dia tetap hadir ya, entah dengan Sanguine Claw-nya aja nih. Tapi kayak bad impact-nya juga lumayan oke kok. Kayak on point, damage-nya masih ada. Top lane. Oh weh cewek, Calvin Winata, Purify Gaming nggak bisa menyelamatkan diri. Dan lihat 4 orang bertukar dengan satu turtle. Lim, is it worth it? Untuk sekarang lumayan sih, karena dia nggak bisa kontak juga. Oke. Tidak ada kontes karena the best yang bisa dilakukan adalah mendapatkan satu point kill. Tapi kali ini lagi dan lagi kondisinya menuju ke arah top lane. Target utama mereka kali ini ada di arah Maybe. Lihat satu tamparan pertama dari seorang Sans. Dan bahkan Sans di depan sana bakal ditukar flicker for defensive. Gagal!
Dan satu poin kill yang didapatkan following up yang diberikan oleh Sorizo berhasil membuat Kiboy juga tumbang. Pertukaran yang sangat mewah untuk tim Dewa. Membalikan keadaan dari Gold yang sudah diunggulkan oleh tim Onyx. Sekarang udah mulai perlahan ditarik mundur. Wow, terlalu semangat tadi Sans. Dia coba untuk agresif dan di-commit. Untungnya masih bisa dibeli waktu oleh Mueza. Sehingga Flicker dibalas dengan Flicker, tapi kerugian jelas ada untuk Onyx. Ya, dimana mereka berusaha untuk mendapatkan point kill, malah mereka yang dibalikan juga. Tapi ya, peluangnya masih ada di Kairi sekarang yang bebas untuk melakukan farmingan. Oke, pilihan kali ini mereka bakal coba komitmen juga Sorizo, tapi nampaknya ejectornya karena yang lain. Point kill karena seorang Nocta. Target yang sangat tepat dari seorang Kiboy. Ejector dari Kiboy membuat terpasukan dari tim Dewa. Mereka nggak bisa team fight dari front to back. Mereka nggak punya power magical damage. Mereka harus lepaskan turret di arah top dan bahkan di arah bottom lane. Perpasukan dari tim Dewa, mereka harus kehilangan satu purple buff. Lagi dan lagi. Ketertinggalan gold, Onyx dibayar lunas tadi. Langsung dibikin lagi 3000 gold. Dan jangan lupa mereka bawa Cecilion. Sorizo, poke damage yang diberikan sakit banget sih. Ya. Dan pilihan yang tepat tadi ya, ketika kita melihat Unstoppable Force sudah dibuka, Sorizo bukan target ternyata. Flickernya ke tempat yang berbeda. Karena kalau targetnya ke arah Sorizo itu sama saja menyemplungkan para pasukan dari tim Onyx ke dalam jurang oleh Kiboy. Tapi itu membuat akhirnya kaget juga. Optanya kayak tidak menyangka sama sekali. Siapa yang menyangka yang dilempar Loi? Gerakan tiba-tiba. Yep. Bahkan Loi-nya pun tadi memang ada informasi Loi tanpa flicker kan. Jadi udah lumayan enak. Ini skip ngecetak. Oke, Flicker fall defensif kembali dibuat oleh seorang Sans dan seorang Mueza yang coba untuk memberikan gertakan sambal di depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka harus melepaskan turtle yang ketiga, 3000 gold difference. Dan jangan lupakan Sorizo kondisinya kali ini di depan sana udah ada Chowhead. Satu kali ejector walaupun karena cewek, dia masih punya sliding tackle, dia masih punya purify. Yep. Dan sangat sulit ya untuk bisa men-trigger Purify dari cewek sejauh ini. Harus di all in baru Purify-nya bisa kepakai tadi. Dan Ryota, lagi nih ya, Ryota bersama dengan Kiboy harus menjadi mata untuk Onyx juga. Dimana mereka sangat butuh vision. Ray? Gore akan menjadi target utama, tapi lihat satu tembakan dan kibokan dari sosok seorang Calvin Winata. Hampir saja, kalau itu satu basic attack itu kasusnya beda, Lim. Makanya. Kalau satu basic attack. Untuk Goldie tadi. Untung nggak ada Malefic Lord, belum. Tapi Ryota bakal coba ditargetkan dari sosok seorang Mueza, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Satu purple buff dari Ryota. Flicker for defensive di depan sana membuat perpasukan dari tim Dewa kali ini berhasil mendapatkan Ryota. Meanwhile Maybe terperangkap satu hit terakhir. Tidak bisa diselamatkan, tapi Ray terlalu bersinar. Satu hit dari cewek, tidak bisa mendapatkan seorang Ray. Depangan di sini Ray. Dan kawan-kawan berhasil membuat 4 pemain dari tim Onyx bertekuk lutut. Oh my god, tersisa Sans seorang diri. Dan langsung di zoning juga. Satu buah celah yang terlihat tadi Sorizo. Masuk di waktu yang tepat 3 orang tadi yang terkurung. Yep, menyerang adalah pertahanan terbaik, tapi apakah itu berfungsi sekarang? Karena kita melihat Onyx mereka selalu berusaha untuk membuka tim fight. Dan ternyata mereka yang dibalikan karena ada badang. Karena overcommit di tempat yang tidak seharusnya. Mereka terlalu dalam ruang yang sempit. Itu membuat dari seorang Joy bisa masuk dalam. Ritme dari Joy-nya, dengan ritmenya dia bisa masuk keluar dengan mudah, Om. Berbeda kalau misalnya mereka punya jarak yang terlalu jauh, Lim. Dan lunas sekarang Onyx. 3000 gold yang mereka ungguli tadi sekarang hilang. Tidak ada artinya. Ketarik langsung. Tidak ada artinya. Kali ini dibayar cicilannya, Om Awa. Dan mereka harus berhati-hati sekarang dengan gold gap yang sudah mulai disamakan. Onyx, mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan Lord yang pertama ini. Jelasnya akan diajak dance bersama dengan Dewa juga yang sudah mulai sedikit mengalami keunggulan ya untuk faktor ekonomi juga. Dan kali ini kalau kita bicara soal rapi-rapian, Sans lah yang harus ditangkap. Yes, Ya, setuju. mungkin nggak boleh sembarangan ya untuk targetnya. Dan perbedaan dari game yang pertama, Kairi di game pertama unggul level jauh. Jauh banget. Karena Sampai sekarang standar. sama, Ray levelnya sama kayak Kairi. Yang menandakan bahwa ya kontes sangat-sangat possible. Kontes sangat-sangat possible, tapi kali ini kita lihat perpasukan dari tim Dewa United. Mereka tidak akan pernah meninggalkan kembali Lord objektif yang sudah mereka miliki. Satu kali tamparan dan sangun. Kalau dari Sans dapat ini bisa ngebuat Ryota. Maunya utamakan di sana ejector. Menuju ke Sorizo, instant play yang didapatkan perpasukan dari tim Onyx membuat Sorizo tumbang dapat di belakang sana. Mueza terperangkap. Tidak ada front liner. Ray tertinggal seorang diri. Tidak ada yang bisa menemani, tapi nampaknya perpasukan dari tim Dewa mereka memaksa menuju ke seorang Ryota. Lord didapatkan tim Onyx. Momentum ejector kembali dengan flicker yang dimiliki dari seorang Kiboy terhadap Sorizo ternyata menjadi sebuah jawaban. Lagi-lagi Kiboy yang muncul untuk bisa membalikan situasi yang sekiranya terdesak buat Onyx. Dan bahkan sekarang Onyx mendapatkan Lord. Akan dibiarkan kan untuk slow push juga. Masih bisa untuk slow push 3 lane.
bisa dimaksimalkan oleh Onyx kalau mereka mau juga. Mereka bisa memanfaatkan keunggulan dari Jowhead sekarang. Ejector dan juga Unstoppable Force. Oke. Bakal paksa midnya terlebih dahulu sih. Mereka bakal paksa mid terlebih dahulu. Kiboy akan coba dipasang di depan sana. Mundur ke arah belakang. Informasi telah didapatkan. Tapi lihat. Sorizo. Sorizo terperangkap lagi. Flicker for defensif untuk kesekian kalinya membuat para pasukan dari tim Onyx kayaknya akan lebih tenang karena tidak akan ada initiate power dari Sorizo. Itu dia satu informasi penting dengan kondisi Lord yang masih ada dan masih jauh sebetulnya. Untung penguasaan landing dari Dewa juga nggak terlalu buruk. Mereka langsung menugaskan Ray untuk pegang landing jauhnya. Tapi hanya 4 untuk defense, harus berhati-hati. Oke, Calvin Winata. Kali ini free hit di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan seorang Rio tetap ada following up damage. Sepertinya mereka harus biarkan terlebih dahulu. Turret yang di tengah itu jebol dan ini dia. Malefican menjadi sebuah masalah untuk seorang Calvin Winata. Untuk mendapatkan Calvin Winata makin lebih jauh nampaknya. Makin lebih sulit, Lim. Tapi top lane ini malah dapat juga sih dari Dewa. Ini satu move yang lumayan bagus. Iya. Seenggaknya pasifnya juga kan, Pecah. pasifnya pecah. Pasif yang luar biasa bagus. Tapi untuk ngomongin ke arah Ray, semaksimal mungkin udah mereka dapatkan informasi, didapatkan Ryota. Wait. Menjadi target utama, ternyata itu adalah pet belakang. Lihat, impact kembali terjadi. Momentum dilakukan Sans berhasil menghindari damage yang diberikan seorang Muesa. Lihat Ray. defensif tidak akan bisa menghentikan seorang Muesa. Tapi nampaknya double kill dari seorang Maybe. Oh, Maybe. Looking for triple kill. Masih bisa dihindari. Kairi one by one situation dan jump down. Kairi save the day for this time. Dia membuat Maybe tumbang karena kalau tidak Kairi tadi akan menjadi satu wipeout yang akan disesali oleh Onyx. Tapi ini move yang sangat-sangat baik Dewa United dengan diversion yang cukup berani. Mereka mengungguli sekarang posisinya. Jumlah mereka unggul, vision mereka terbuka, bahkan mid dari Onyx terbongkar. Yes. Yang kita nantikan tadi, diversion move. Dan akhirnya Octave membuat hal tersebut yang membuka sedikit peluang tadi untuk Dewa memenangkan team fight. Dan Maybe, kalau kita lihat positioning dari Maybe juga yang cukup rapi ya di bagian belakang. Yang membuat dia cukup sulit untuk bisa ditangkap. Sehingga akhirnya Kairi harus turun untuk bisa menumbangkan dia. Iya. Wah itu Kairi kalau nggak on point, kalau satu hit terakhir yang nggak keluar, itu beda ceritanya loh Lim. Itu bisa- Itu beda cerita, wipeout itu. Wipe out inner hilang semua sih, atau mungkin satu base turret. Mungkin kalau endgame belum bisa karena respawn time-nya tadi memang lumayan cepat. Tapi seenggaknya visionnya tuh langsung patah banget. Dewa langsung unggul kayak sekitar 70-80% gitu. Ya makanya itu akan menjadi wipeout yang akan disesali oleh tim Onyx. Oke, sekarang tempo kembali menurun. Dengan keduanya yang dimana goldnya juga perbedaannya hanya 1000 aja. Ya untuk di menit 12 mungkin 1000 gold ini nggak terlalu berarti bagi mereka. Balik lagi ke strategi. Siapa yang akan pick off duluan mungkin itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau yang gue lihat dari tadi ya, boost awareness dari Onyx ini agak kurang om. Bukan cuma boost, aku lebih ke lane management. Di bagian top tadi kita bisa melihat betapa mudah. Oke, flicker dari seorang Muesa berhasil mendapatkan Kiboy. Menuju ke arah belakang di targetnya menuju ke arah seorang Kiboy berpasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan Ray. Kiboy. Tapi Sans sebagai high ground defender juga tidak bisa dihentikan. Dan Ray kali ini ter-shutdown. No power of retribution. Bahkan Lord bisa di tangan para pasukan dari tim Onyx. Muesa di depan sana. Mampukah berhasil mendapatkan Lord terlalu kencang lifesteal dari seorang Calvin Winata. Dan itu dia. The retribution di shot point. Mereka nggak boleh terlalu memaksakan karena kalau Winata terlalu kuat di depan sana. Sorizo. No, terlalu lama pasti kalau Sorizo juga harus tumbang. Karena whip ini dari top lane. Mereka harus selesaikan terlebih dahulu. Satu celah yang tadi sempat gue bahas. Ketika Joy melawan Bruno, anti-regennya nggak ada yang bisa ngasih efek life pain ke Brunonya sehingga Brunonya akan kuat ketika 1 lawan 1. Yap, dan HP-nya langsung terisi penuh juga padahal kita tahu secara kuantitas Dewa lagi menang di sana. Yes. Karena Kairi lagi nge-clear line di bagian top. Dan bahkan tahu nggak Omawa, ini adalah kondisi yang seharusnya dipegang Dewa. Yang seharusnya dipegang Dewa Lordnya dan mendorong seperti ini ada di tangan Dewa harusnya. Wow. Dan mereka harus melakukan defense conceal play. Tapi kali ini kita lihat mata ditarik Kiboy perpasukan dari tim Dewa. Bakal coba untuk mundur ke arah belakang. PS turret akan coba dilepaskan terlebih dahulu. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini hanya fokus ke arah belakang. Muesa masuk terlalu memaksakan keadaan. Tapi lihat di depan sana. Satu tamparan dari Sans dan menghilang seorang Muesa. Sorizo hanya mampu mendapatkan satu. Kiboy di depan sana. Tapi di depan sana Kairi menukarnya dengan 2 poin dari Calvin Winata. Menuju ke arah base. Ini bencana. Dan akhirnya Onyx berhasil memecahkan kemenangan pertama mereka di season 15. Apakah Sky King is back? Kemenangan yang terbuka sekarang bahkan
cukup dramatis setelah penantian panjang match keempat. Akhirnya